Halo semuanya, warga Edutify. Aku cuma mau bilang bahwa banyak orang-orang keren yang jago storytelling di luar sana itu tidak terlahir karena mereka punya bakat storytelling sejak lahir. Tapi mereka tahu 4 hal, yang dimana 4 hal ini udah aku pakai sejak 5 tahun lalu berkarya di dunia kreatif. 4 hal ini bisa dikenal dengan hasrat, nggak dong, bercanda. 4 hal ini bisa dikenal dengan HSRT. Kita masuk dari H dulu. H yaitu hook. Gimana caranya kamu bisa bikin orang kepancing untuk penasaran? Kalau di short form itu bisa dibilang 3 detik awal, dan di long form itu bisa dibilang 10 detik awal. Karena kalau hook 3 detik kamu di short form dan hook 10 detik kamu di long form itu bikin mereka penasaran dan bikin mereka stop scrolling, aku yakin konten kamu itu bisa growing dan bisa dapat engagement yang tinggi sekali. Aku mau kasih contoh simple ya. Hook yang sering sekali aku pakai di konten-kontennya aku dan di kontennya podcast Suara Berkelas yaitu andai, itu aspirational ya, andai semua anak 20-an tahu mindset berkelas ini. Andai semua orang tahu taktik atau strategi untuk dapetin 100 juta pertamanya dari digital product. Andai, bayangkan, jadi ada kata andai, ada kata bayangkan. 2 kata ini bikin mereka membayangkan the best version of themselves dari sisi pengembangan diri, dari sisi podcast dan lain-lain. Dan aku suka sekali dengan hook ini. Ada juga hook yang aku sering pakai di akun Edutify dan itu bisa datangin 5 juta views. Pantes temen-temen aku mindsetnya berkelas. Ternyata mereka nontonin 5 podcast ini. Jadi kamu bisa bikin hook kayak, pantesan temen-temen aku bisa dapetin 100 juta pertamanya di usia 20 tahun. Pantesan teman-teman aku bisa hasilin 20 juta per bulan walaupun gaji mereka sama kayak aku UMR. Ternyata mereka tahu strategi ini. Jadi kita membayangkan seseorang yang sudah di titik yang mereka ingin tuju dan ternyata rahasianya mereka bisa mencapai titik itu karena ngelakuin hal ini. Kita bocorin rahasianya. Itu teknik atau hook simple yang bikin orang itu mau nge-swipe dan mau konsumsi konten kamu sampai selesai. Yang kedua ada S. Apa itu S? Yap, yang ada di Kutub Selatan. S di sini yaitu show. Tunjukkan sisi visual atau buktikan kepada audiens kamu kalau kamu juga lagi ngelakuin hal itu. Misalnya, aku bikin konten tentang pentingnya olahraga pagi bagi anak 20-an untuk kesehatan mental dan fisik. Visual yang aku kasih di konten aku itu ya aku sambil lari pagi, aku sambil olahraga pagi. Makanya di akun aku pribadi ketika aku bikin konten good morning atau lari pagi, itu selalu aku share tentang insight-insight menarik ketika aku sambil lari pagi. Karena aku show, and please make your audience feel it. Bikin audiens kamu itu merasakan juga atau jadi bagian dari konten yang kamu buat. Misalnya aku bikin konten 7 fakta pahit yang akan dirasakan oleh anak 20-an. Itu hooknya. Nah visual kontennya itu yaitu aku lagi ngerasain kecewa, lagi ngerasain sedih, atau lagi fase disalahpahami. Ya aku menunjukkan sisi atau visual itu. Dan itu yang bikin storytelling atau konten kamu juga ingin dikonsumsi oleh orang lain. Kalau kamu lagi sharing tentang happiness atau seberapa bahagia dan bersyukurnya kamu hari ini, di konten kamu atau ketika kamu storytelling di depan publik, ya ada senyuman yang kamu sisipin di setiap detik kamu ngobrol. Yang ketiga ada R atau relate. Attention doesn't come from showing off. It comes from showing them they're not alone. Makanya ketika berkarya atau storytelling yang menarik di konten itu, ketika kamu memecahkan masalah kamu pribadi, dan ada jutaan orang yang sama di luar sana sedang punya masalah yang sama kayak kamu, itu pasti mereka akan terpecahkan karena mereka relate. Dan relatability yang bikin orang itu mau nge-share, mau nge-save konten-konten kamu di sosial media. So, relatability itu ngasih harapan kepada orang-orang di luar sana bahwa di titik terendah, di titik tergelap mereka, ternyata masih ada cahaya untuk mereka keluar dari masalah itu. Itu yang bikin orang relate. Terutama kalau kalian bikin konten-konten pengembangan diri, kayak Suara Berkelas, kayak aku ya, Edutify, itu bikin orang itu merasa terwakilkan ketika mereka up, mereka punya story, dan mereka save. Yang keempat, huruf T. Apa itu T? Takeaway. Aku ingin memastikan bahwa siapapun yang menonton konten kita, karya kita, dan ketika kamu ngasih storytelling di konten-konten kamu, ada insight yang mereka dapat, yang mereka bungkus ke kehidupan mereka. Intinya, kalau kreator itu kelihatan pintar di sosial media, kelihatan pintar atau jago storytelling di depan kamera, itu udah hal yang biasa.
Nah, kalau audiens yang merasa pintar setelah mendengar kamu storytelling di depan kamera, itu baru luar biasa. Dan itu yang aku maksud dengan a great storyteller. Ada takeaway, ada makna, ada insight yang kita dapat dari konsumsi konten-konten yang di-share oleh kreator tersebut. Dan aku yakin teman-teman yang nonton video ini bisa tercerahkan dari sisi HSRT ini. Dan aku ingin kalian menerapkan di kehidupan kalian dan menerapkan di konten-konten yang kalian bagikan. Terima kasih sudah menonton Edutify. Jangan lupa subscribe YouTube Edutify. Dan jangan lupa follow Instagram Edutify. Dan bagi kamu yang ingin belajar lebih detail bareng aku dan Agus Rio Halim tentang dunia sosial media, 1 bulan penuh, kamu bisa klik link di deskripsi. Kamu bakal join Ruang Kreatif B17 di bulan November. Sampai jumpa.